Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus. Ya, ini pembahasan kedua ya. Yang pertama kemarin kita sudah membahas apa itu gradien dan bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, setelah dapat menentukan gradien, sekarang kita belajar bagaimana cara membentuk persamaannya atau persamaan garis lurus. Atau kita singkat sebagai BGL nanti ya, biar lebih ringkas. Nah, sebelum membentuk persamaan garis lurus, ada baiknya kita mengenal dulu bentuk umum dari PGL atau persamaan garis lurus itu seperti apa. Nah, jadi dasarnya atau umumnya itu ada dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah seperti ini. AX plus BY sama dengan C, atau juga bisa dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan syarat A, B, C ini berupa suatu bilangan. Boleh bilangan apapun. 0 pun boleh, asalkan antara A dan B ini kedua-duanya tidak 0. Salah satu 0 boleh, yang penting tidak dua-duanya. Nah, kalau diterjemahkan dalam bentuk aljabar seperti ini, bisa jadi beberapa contoh ini. Ini yang merupakan contoh-contoh dari suatu persamaan garis lurus. Jadi contoh-contoh yang bisa dikatakan sebagai suatu persamaan garis lurus. Yang pertama misalkan, di sini walaupun bentuk umumnya pakai tanda plus, tapi bukan berarti nanti hasilnya semuanya dalam bentuk positif ya. Negatif pun boleh. Ini hanya penghubungnya saja. Contoh pertama, misalkan ada 2x plus 3y sama dengan 6. Seperti ini boleh ya. Jadi bagian x dan y-nya lengkap. Ada bagian yang berupa angka juga seperti itu. Boleh juga seperti ini, x min 2y sama dengan 0. Boleh juga sama dengan 0 seperti ini. Di sini negatif pun juga boleh. Yang penting ada bagian x, ada bagian y. Salah satu pun juga boleh, ada x saja atau y saja. Contoh nih, min 6x plus y plus 4 sama dengan 0. Ini mirip seperti bentuk yang kedua. Seperti ini, boleh. Nah, seperti ini, 2x sama dengan 3. Ada bagian x saja, dengan ada bagian yang berupa angka saja pun boleh. Terus ada x min 3 sama dengan 0, seperti ini juga boleh. Bagian y saja pun juga boleh. Y sama dengan 8. Atau cukup bagian x dan y saja, tanpa ada bagian angkanya. Ini sebenarnya pengembangan dari bentuk nomor 2 ini ya. Jadi kalau misalkan 4y kita pindah ke kiri kan jadi min 4y. Jadi 3x min 4y sama dengan 0. Boleh juga seperti itu. Seperti ini ya. 3x min 4y sama dengan 0. Jadi hampir mirip seperti nomor 2. Dan terakhir ada seperti ini. Ada 2x min 3y sama dengan 5 plus x. Ini boleh, walaupun ada dua bentuk x ya. Tapi dua bentuk x ini kan bisa kita sederhanakan. Misalkan bagian plus x kita pindah ke kiri, nanti mengumpul dengan ini. Nah, boleh juga seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk umum dari persamaan garis lurus atau PGL. Yang tidak diperbolehkan itu kalau misalkan dia memuat pangkat ataupun bagian x dan y jadi pecahan, itu tidak boleh. Jadi penyebut ya, tidak boleh. Contoh misalkan ada seperti ini. 3x kuadrat plus y sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kan bagian x-nya berkuadrat, padahal di contohnya atau di bentuk umumnya tidak ada bentuk yang berpangkat gitu. Contoh lagi misalkan ada 2 per x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bagian x-nya menjadi penyebut gitu. Kalau misalkan dia hanya berupa pecahan saja diperbolehkan. Misalkan gini. Ada, saya taruh sebelah kiri ya. Misalkan sepertiga x plus 5y gitu misalkan ya sama dengan 0. Ini masih dibolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena bagian x-nya tidak menjadi penyebut. Koefisiennya saja yang berupa bentuk pecahan ini boleh. Jadi angkanya pecahan pun juga boleh. Jadi tidak harus merupakan suatu bilangan bulat, ini masih merupakan persamaan garis lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak merupakan suatu persamaan garis lurus. Seperti itu. Nah, setelah paham bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus, kita akan belajar bagaimana cara membentuk suatu persamaan garis lurus. Ini nanti dibedakan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, itu kalau misalkan diketahui 2 titik yang dilalui oleh garis. Nah, titik tersebut bisa kita misalkan sebagai x1, y1 atau titik pertama, dan titik kedua x2, y2. Nanti bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Y dikurangi y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Ini nanti prosesnya dengan dikali silang. Nah,
Caranya bagaimana? Ini dengan kita mengganti. Jadi yang diganti ini. Y1, Y1, Y2, terus X1, X1, X2. Ini kita ganti dengan angka. Bahkan X dan Y ini tetap tidak diganti sama sekali. Contoh nih, biar lebih paham. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui 2,3 dan 4,6. Nah, 2,3 ini kita anggap sebagai X1 dan Y1. Sedangkan 4,6 kita anggap sebagai X2 dan Y2. Nah, langsung masukkan ke rumus yang atas ini. Nah, caranya adalah Y dikurangi Y1, maka gini. Y dikurangi Y1-nya adalah 3, maka dikurangi 3 dibagi Y2 dikurangi Y1 berarti 6 dikurangi 3, seperti itu. Sama dengan X dikurangi X1, X-nya tetap X1-nya adalah 2. Jadi langkah di awal biar lebih mudah, kalau ada 2 titik seperti ini, tentukan, oh ini X1, Y1, sebelahnya X2, Y2, agar lebih mudah waktu memasukkan ke dalam rumusnya. Nah, lanjut. Kemudian X2 dikurangi X1, berarti 4. Dikurangi 2, tinggal kita selesaikan. Dia menjadi, yang atas tetap ya, karena variabel dengan angka gini tidak bisa selesai. Y-3 yang bawah per 3, sama dengan X-2 per 2. Nah, kemudian menyelesaikannya bisa dengan dikali silang. Jadi, Y-3 dikalikan 2, 3-nya kita kalikan dengan X-2. Kita taruh sebelahnya. Nah, menjadi gini. Berarti 3 kita kalikan dengan X-2. Ditulis dulu biar tidak lupa. Kemudian 2-nya dikalikan dengan Y-3. Nah, kalikan satu per satu. 3 kali X menjadi 3X. 3 kali min 2 jadi min 6. Sama dengan 2 kali Y jadi 2Y. Nah, kemudian 2 kali min 3 jadi min 6, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pindahkan ya, jadi angka ngumpul angka lebih mudah. Ini 3X-nya tetap 2Y pindah kiri jadi min 2Y, gitu ya. Min 6 yang di kanan tetap, min 6 yang di kiri berpindah jadi plus 6. Sehingga jadinya adalah 3X min 2Y sama dengan 0. Jadi bisa seperti itu. Jadi ditulis dulu mana X1, mana X2, mana X1, mana Y1, dan mana X2, mana Y2, agar lebih mudah waktu memasukkan ke dalam rumus ini. Seperti itu. Nah, berikutnya kita kasih contoh lagi. Ada persamaan garis lurus yang melalui titik min 2,0 dan 3,1. Sama, pertama tentukan dulu saja biar lebih mudah. Anggaplah ini sebagai X1, ini adalah Y1. Berikutnya adalah X2, ini adalah Y2, gitu ya. Kita masukkan rumus tadi, rumusnya adalah, biar tidak lupa, Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 akan sama dengan X dikurangi X1 dibagi oleh X2 dikurangi X1, seperti itu. Kita masukkan sesuai dengan angkanya. Maka menjadi Y dikurangi Y1 adalah 0 dibagi Y2-nya adalah 1 dikurangi Y1-nya adalah 0. Sama dengan X kurangi X1, berarti X dikurangi X1 adalah minus 2. Nah, jadi gini ya, kalau ada minus dikasih kurung. Biar tandanya tidak terlupa. Kemudian X2-nya adalah 3 dikurangi min 2. Diingat-ingat kalau min ketemu min jadinya adalah positif. Ini menjadi Y saja. Per 1 begitu. Ini jadinya X plus 2. Diingat ya, bagian ini. Ini akan berubah jadi positif ya. Jadinya 3 plus 2. Sehingga hasilnya adalah 5, seperti itu. Kita kasih pembatas, kita lanjutkan di sebelahnya. Sehingga setelah seperti ini tinggal kita kalikan silang. Sama seperti tadi. Artinya 1 itu dikalikan dengan X plus 2. Sedangkan 5 dikalikan dengan Y. Sehingga kalau kita selesaikan 1 dikalikan X plus 2 tetap ya, tidak ada perubahan X plus 2. Nah, kemudian sama dengan 5 dikali jadinya 5Y. Sebenarnya hasil seperti ini sudah diperbolehkan. Cuman kadang di pilihan jawaban itu biasanya X dan Y mengumpul. Jadi boleh kamu tulis seperti ini. X 5Y pindah jadi minus karena dia positif ya di kanan. Plus 2 sama dengan 0. Seperti ini sudah benar. Atau misalkan 2-nya kita pindah kanan.
X min 5Y sama dengan minus 2. Jadi boleh seperti ini, ada 3 opsi pilihan ya. Jadi seperti ini pun boleh, tergantung pilihan jawabannya nanti dalam bentuk seperti apa. Nah, jadi itu cara menentukan persamaan garis lurus kalau diketahui 2 titik. Jadi diingat-ingat, titik pertama dianggap sebagai X1 dan Y1, titik kedua sebagai X2 dan Y2. Nah, kasus berikutnya atau kondisi berikutnya itu kalau misalkan diketahui gradien dari garisnya dan 1 titik yang dilalui. Jadi beda kondisi dengan tadi ya, kalau tadi 2 titik, ini cuma 1 titik saja. Tapi ada gradien atau M atau kemiringan garis. Titiknya tadi dimisahkan sebagai X1 dan Y1. Nah, caranya lebih simpel. Tinggal Y kurangi Y1 sama dengan M atau gradiennya berapa? Dikalikan X dikurangi X1. Contoh nih, misalkan ada persamaan garis lurus, dia melalui 2,3 dan memiliki gradien 4. Nah, artinya 2,3 itu adalah X1 dan Y1. Sedangkan 4 itu adalah nilai gradien atau M-nya. Langsung masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Sehingga Y1-nya adalah 3. Gradiennya 4. Kemudian X1-nya adalah 2. Ini dikalikan 1 per 1 ya. Jadi 4 kali X, 4 kali minus 2. Sehingga jadinya adalah Y min 3 akan sama dengan 4X. Jadi 1 per 1 ngalikannya. 4 kali minus 2 jadi minus 8. Sebentar, kurang jelas 8-nya ini. Nah, sehingga misalkan kita cari bentuk yang lain. Jadi gini, Y sama dengan minus 3 kita pindah kanan. 4X min 8 karena dia minus 3, pindah jadi plus 3 seperti itu. Kita kasih pembatas, lanjutkan sebelah kanannya menjadi Y sama dengan 4X minus 8 tambah 3 adalah minus 5. Nah, bisa seperti ini. Y sama dengan 4X plus 5. Boleh juga dinyatakan seperti ini. Nah, ini cara kalau misalkan diketahui gradien atau kemiringan garis dan 1 titik. Contoh lagi satu biar lebih paham. Dengan kondisi yang sama ya, ada 1 titik dan gradien. Di sini 3, minus 2, titik yang dilalui ya, ini menjadi X1 dan Y1. Kemudian minus 4 adalah gradien atau nilai M-nya. Sama seperti tadi, tuliskan rumusnya biar tidak lupa. Y min Y1 sama dengan gradien atau M. Bentar, biar lebih jelas. Dikalikan oleh X dikurangi X1. Sehingga Y dikurangi Y1-nya minus 2. Maka kamu kasih kurung karena dia minus. Gradiennya adalah minus 4. Dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 3. Diingat-ingat, ini ngalikannya 1 per 1 ya. Dan diingat-ingat perkalian tandanya. Jadi perkalian tandanya kalau ada minus, kali dengan minus jadinya adalah positif. Kalau berbeda tanda jadinya negatif. Ini ada min ketemu min gini, jadinya adalah plus ya. Jadi Y plus 2. Minus 4 kali X jadi minus 4X. Minus 4 kali minus 3 karena minus ketemu minus jadinya plus 12. Sehingga hasilnya Y sama dengan minus 4X ditambah 12. Sebentar. Ditambah 12. Salah lagi. Minus 2 kita pindah, plus 2 kita pindah jadi minus 2. Sehingga hasilnya Y sama dengan minus 4X plus 12 kurangi 2 jadinya adalah plus 10. Bisa seperti itu. Ini adalah contoh dari kasus kalau misalkan diketahui 1 titik dan gradien. Nah, kondisi terakhir ini yang lebih mudah. Itu kalau hanya diketahui grafiknya saja. Tapi dengan syarat grafiknya itu harus memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh misalkan seperti ini bentuk umumnya ya. Jadi memotong sumbu Y, potongannya dianggap sebagai A. Yang memotong sumbu X dianggap sebagai B. Nanti cara pengerjaan seperti ini. A dikali X tambah B kali Y sama dengan A kali B. Cukup seperti itu saja. Contoh nih misalkan yang kanan. Bagian 6 ini kan perpotongan dengan sumbu Y. Jadi tegak itu adalah sumbu Y. Itu dianggap sebagai A.
Kemudian bagian yang lurus atau menyamping itu adalah B atau memotong sumbu Y, anggap sebagai B. Karena A-nya 6, B-nya 4, langsung masuk ke sini. Kita tulis. Jadi apa? Jadinya adalah 6X ya, karena 6-nya A kan ya, ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4. Jadinya 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Sampai sini selesai. Sudah menjadi suatu jawaban. Tetapi kalau kamu lihat, oh ini ternyata kok masih bisa disederhanakan nih. Bisa nih kalau misalkan kita bagi dengan 2. Boleh jadi ini. 3X plus 2Y sama dengan 12. Seperti ini pun juga boleh. Atau 12-nya pindah kiri deh. Jadinya 3X plus 2Y min 12 sama dengan 0. Boleh juga seperti itu. Nah, satu contoh lagi. Dengan kondisi yang sama ya. Jadi diingat tentukan X dan Y-nya dulu. Baru kita bisa menyelesaikan. Atau A dan B-nya. Diingat yang sumbu ke atas itu adalah sumbu Y. Yang ke samping adalah sumbu X. Nah, ini karena dia perpotongan sumbu Y dianggap sebagai A. Perpotongan sumbu X anggap sebagai B. Tadi rumusnya apa? AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Masukkan jadi 4X. Ditambah, oh ternyata B-nya negatif, kasih kurung. Min 6. Y sama dengan 4 kali min 6 gini. Sehingga jadinya 4X min 6Y sama dengan minus 24. Boleh seperti itu. Selesai. Boleh kamu sederhanakan misal nih. Dibagi 2 ternyata bisa. Kalau tidak bisa dibagi, tidak usah dipaksakan dibagi. Sehingga hasilnya adalah 2X min 3Y sama dengan minus 12. Bisa seperti itu. Jadi kalau diketahui grafiknya dan memotong sumbu X dan sumbu Y, malah lebih mudah. Tinggal gunakan rumus ini saja. AX plus BY sama dengan A kali B. Dengan A adalah perpotongan terhadap sumbu Y, B adalah perpotongan terhadap sumbu X. Satu contoh terakhir. Nah, kalau soal seperti ini, kalau kita perhatikan, ternyata grafik ini tidak diketahui perpotongannya. Perpotongan terhadap sumbu Y-nya ada. Tapi terhadap sumbu X-nya kan tidak diketahui. Bisa jadi 3, tapi kan kita tidak mau berspekulasi atau mengarang gitu. Nah, yang diketahui ini dan satu lagi atas, 6,2. Nah, kalau kita tuliskan, dia itu ternyata ada 0, minus 2 dan 6,2. Nah, kalau seperti ini, akhirnya kita tidak memakai yang AX plus BY tadi. Kita memakai cara yang paling pertama, diketahui 2 titik. Ini dianggap sebagai X1 dan Y1. Ini adalah X2 dan Y2. Seperti itu. Akhirnya, kalau seperti ini, kita ngerjakannya pakai ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Tinggal kita substitusi kembali ke cara yang pertama tadi. Kita selesaikan yuk. Jadinya Y1-nya adalah minus 2. Kasih kurung ya, diingat-ingat ya kalau minus seperti ini. Kemudian Y2-nya adalah 2 dikurangi Y1-nya tadi minus 2. Kemudian X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 6. Kita selesaikan. Kita kasih batas. Menjadi Y plus 2. Yang bawah ini ingat ya. Kalau ada min dengan min seperti jadinya kan plus ya. Akhirnya ini jadi 4. Kemudian yang kanan sama dengan X saja karena dikurangi 0 ya. Per 6. Tinggal kita kali silang saja seperti tadi. Jadi 4 dikalikan dengan X, 6 dikalikan dengan Y plus 2. Menjadi 4X sama dengan 6Y plus 12. Atau kalau 6Y-nya kita pindah kiri, karena 6Y positif, pindah jadi negatif, akan sama dengan 12. Bisa seperti itu. Jadi diingat-ingat, untuk membentuk persamaan garis lurus ada 3 kondisi. Jadi dicek dulu, apakah diketahui 2 titik, apakah diketahui 1 titik dan 1 gradien, atau yang terakhir diketahui grafik dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi 3 kondisi tersebut bisa kalian perhatikan, dipahami,
Akhirnya bisa tahu, oh ini pakai cara yang mana, seperti itu. Nah, kita sudah sampai pada akhir video. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.